Oke, pada kuliah hari ini kita akan bahas ini ya, locating facilities using a distance-based approach gitu ya. Sebenarnya dasar dari ini karena ini berbasis distance, dasarnya adalah dari model sebelumnya, yaitu di bahasan di bab sebelumnya, yaitu terkait dengan center of gravity model. Di mana center of gravity model ini lebih fokusnya adalah mencari titik tengah gitu ya, di antara sebaran titik demand dan juga mempertimbangkan di tiap titik demand itu tentunya adalah ada jumlah demand gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Semakin tinggi gitu ya suatu demand di suatu titik demand tertentu itu juga akan kemudian dia akan menarik gitu ya. Menarik titik pusat dari sebaran titik demand yang ada gitu mendekati dia dibandingkan dengan demand yang jumlah demandnya itu lebih rendah dibandingkan dia. Seperti juga analoginya pada tadi baki gitu ya kalau ataupun nampan yang diisi beberapa gelas, kemudian ada gelas yang penuh, ada gelas yang mungkin setengah kosong, ada yang kosong gitu ya. Kalau kita mengangkat gelas tersebut gitu ya, titik tengah ini supaya stabil kita akan bergeser gitu ya, mendekati gelas yang penuh dibandingkan gelas yang kosong. Itu adalah konsep dari center of gravity. Sehingga dari penentuan jarak tersebut, di mana di sana adalah weighted distance gitu ya, bukan hanya distance saja, tetapi ada bobot yang dipertimbangkan di sana, yaitu terkait dengan jumlah demand. Sehingga penentuan titik senternya bukan hanya sekedar distance, tapi juga jumlah demand di tiap titik itu juga akan mempengaruhi. Awal dari konsep locating facility using a distance-based approach ini adalah itu. Tapi kalau kita hanya melihat di center of gravity, itu kita tidak mempertimbangkan constraint yang lain. Gitu. Pada saat misalkan ada sebuah area itu dengan sebaran demand tertentu dan di tiap titik demand tersebut ada demand tertentu. Ya, pada saat kita menentukan misalkan center of gravity misalkan di tengah-tengah sebaran yang ada atau titik demand yang ada, kalau center of gravity model dia tidak mempertimbangkan, semua diasumsikan misalkan kapasitas titik supply-nya. Ya, kalau misalkan membuka toko baru gitu ya di suatu area tertentu, di sana dia mengasumsikan bahwasanya titik supply ini, misalkan toko ataupun mungkin distributor gitu ya, itu diasumsikan adalah kapasitasnya tidak terbatas, misalkan seperti itu. Terus kemudian mungkin juga diasumsikan yang lain karena tidak ada batasan yang lain, misalkan kalau dibuka satu mungkin jelas ya, satu ini pasti akan berusaha untuk memenuhi ke semua titik demand. Tapi pada saat misalkan kemudian dibuka 2, 3 dan seterusnya, gitu ya, itu nantinya yang menjadi pertanyaan adalah kemudian di titik demand misalkan A gitu ya, itu nantinya akan dipasok dari toko mana, toko 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, itu di center of gravity model itu semuanya belum dibahas gitu ya. Yang mendekati kondisi real, kemudian batasan-batasan yang secara realitas nanti akan kita temui, itu nanti belum dibahas. Nah, mulai bab ini sampai kemudian seterusnya, nanti batasan-batasan tersebut coba mulai diakomodir gitu ya, diakomodir tentunya karena ada batasan, kita akan kemudian selalu akan berkaitan dengan masalah pemodelan. Baik itu pemodelan ya, tentunya kalau di mata kuliah ini tentunya adalah pemodelan ke arah pemodelan matematis gitu ya, yang nanti bisa jadi pemodelan di sini baik itu berupa linear programming ataupun integer programming atau mungkin bahkan binary programming gitu ya, yang nanti kemudian bisa kita selesaikan dengan menggunakan baik itu misalkan Excel solver ataupun menggunakan Cplak atau menggunakan software yang lain misalkan Lingo. Bahkan kalau untuk kasus-kasus yang sangat kompleks bisa jadi
penyelesaian dengan menggunakan software pun itu sudah tidak visible lagi, gitu ya, karena begitu kompleksnya bisa kemudian memicu waktu proses untuk pencarian solusi itu sangat lama, sehingga kemudian muncul pendekatan-pendekatan yang lain, misalkan pendekatan heuristik, gitu ya, meta heuristik dan lain sebagainya, atau bahkan simulasi, gitu ya, atau bahkan ke arah simulasi. Di mana memang perbedaannya nanti kalau model optimasi gitu ya yang kita selesaikan, misalkan kalau integer itu biasanya menggunakan branch and bound, linear programming menggunakan simplex gitu ya. Nah, itu menjamin optimal gitu ya. Tetapi pada saat kita bergeser ke heuristik, meta heuristik itu hasilnya biasanya sudah sangat sulit untuk optimal lagi gitu ya, karena heuristik, meta heuristik lebih mengedepankan adalah waktu proses atau penyelesaian yang lebih pendek, gitu ya. Tetapi tetap berusaha, gitu ya. Tetap berusaha untuk solusi itu bisa mendekati optimal. Nah, yang ketiga dengan simulasi, lah ini lebih jauh lagi dari optimal, gitu. Makanya kalau di heuristik itu dikenal istilah biasanya kalau tidak bisa optimal ya near optimal. Tetapi pada saat kita bicara simulasi itu kita hanya mendapatkan solusi yang visible. Tetapi untuk mengatasi kekurangan tersebut kemudian berkembang lagi gitu ya metode yang kemudian menggabungkan antara optimasi dan simulasi gitu ya. Makanya kemudian sekarang pun cukup banyak paper yang penyelesaian masalahnya adalah menggunakan gabungan dari dua metode tersebut. Nah, itu adalah ilustrasi awal gitu ya terkait dengan pemodelan di dalam supply chain network design sampai kemudian nanti ke masalah metode gitu ya, metode yang digunakan dan juga software yang nanti akan kita pakai. Tetapi karena ini bahasanya adalah fokus pada supply chain network design, mungkin tidak banyak kemudian nanti diulas terkait dengan heuristik ataupun meta heuristik. Sebenarnya itu kan ada mata kuliah pilihannya sendiri, ataupun juga misalkan ke arah simulasi. Gitu. Mungkin simulasi pun kalau nanti ada waktu, saya hanya jelaskan ada simulasi lain gitu ya yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah yang ada. Tidak hanya kemudian kita menggunakan discrete event simulation yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah simulasi sistem atau simulasi komputer gitu ya. Oke. Pada saat kita bicara terkait dengan model ini gitu ya. Sebelum kita bicara model, tentunya kita perlu mendefinisikan atau mengetahui gitu ya, atau ya mengetahui gitu terkait dengan lokasi konsumen itu bisa direpresentasikan dalam bentuk apa. Nah ini tergantung kasus gitu ya, ataupun masalah yang kita hadapi ataupun entitas dalam sistem yang kita amati. Yang pertama adalah jika kita memodelkan retail supply chain, gitu ya, titik konsumennya adalah lokasi dari toko, gitu ya, toko yang paling mendekati dengan end user ataupun konsumennya. Berikutnya, jika retail menjual secara langsung ke konsumen mereka dan langsung mengirimkan ke rumah, gitu ya. Nah, konsumen di sini bisa jadi kalau misalkan sebenarnya rincinya, gitu ya. Akuratnya ya adalah rumah gitu ya. Tetapi kalau kemudian konsumennya ini adalah titik tiap rumah tersebut gitu ya. Bayangkan kalau misalkan rumah itu kan satu RT saja bisa 40 sampai 60 rumah gitu ya, satu RT. Kalau misalkan kemudian retail ini gitu ya melayani satu RW itu bisa 5 RT gitu ya, berarti 300 titik gitu ya. Belum lagi kalau dia satu desa gitu ya, dia layani berapa ribu titik. Nah ini cukup sulit, apalagi kemudian bisa jadi nanti kan tiap titik itu hanya berjarak sekian meter gitu ya, sekian meter. Dan ini tidak cukup signifikan kemudian dikaji karena apa? Supply chain network design itu kita dalam kerangka berpikir adalah strategic planning gitu ya, bukan operational
planning. Kalau operasional nanti lebih fokusnya adalah misalkan ke masalah atau model-model VRP gitu ya, misalkan vehicle routing problem. Nah, itu oke, bisa jadi kemudian tinjauan konsumen itu bisa lebih dirincikan lagi gitu ya, dirincikan lagi, bukan kemudian berdasarkan misalkan RT RW gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa saja kemudian kita melihat RT RW gitu ya, atau bahkan kode pos gitu ya. Kode pos ini kan biasanya mewakili kelurahan atau desa atau mungkin gabungan beberapa desa. Itu kode pos di Indonesia yang berlaku seperti itu. Sehingga untuk kasus ini gitu ya, tidak harus kode pos, bisa juga kita melihat konsumen itu adalah RW ataupun bahkan RT. Tetapi kalau misalkan kita melihat rumah ini terlalu rinci gitu ya, mungkin bahkan buang-buang energi pada saat ngomong strategic planning itu adalah skopnya lebih makro gitu. Tapi kalau misalkan ke operational planning itu skopnya lebih mikro gitu ya. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan juga gitu dalam penentuan lokasi konsumen gitu ya. Nah, kemudian jika retail itu mempunyai toko gitu ya di shopping mall gitu ya. Nah, bisa jadi kan shopping mall itu kan merupakan apa? Kumpulan dari banyak toko gitu ya. Sebenarnya kenapa sih ada shopping mall gitu? Itu kan lebih ke arah bagaimana gitu ya. Kalau di kajian apa rekayasa rantai pasok yang bab kalau tidak salah yang keempat ya, bab 4 atau kelima itu sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau misalkan toko-toko ini gitu ya menyebar gitu ya, menyebar di beberapa lokasi, berarti apa? Dia hanya melayani sebagian dari total 100% demand yang ada. Tetapi pada saat kemudian dia berdekatan dan ngumpul dalam satu lokasi, harapannya apa? 100% itu pada larinya ke titik tersebut gitu ya, ke shopping mall tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada 10 toko di shopping mall terus kemudian dia buka toko sendiri-sendiri dan nyebar, ada kemungkinan apa? Dia hanya apa? Akan dituju hanya sekitar 10%-an dari total demand yang ada. Tetapi pada saat kumpul jadi satu, itu akan terjadi apa? 100% itu akan lari ke shopping mall tersebut gitu ya. Kalau shopping mall-nya hanya satu gitu ya. Ini kan asumsinya adalah dari retail-retail itu kemudian gabung jadi satu. Begitu pun juga itu bisa kalian amati kenapa sih misalkan ada minimarket gitu yang identik sekali gitu kan ya. Seperti saudara kembar. Pada saat minimarket A itu buka di satu lokasi, pasti kemudian gitu ya, disusul minimarket B buka di mungkin sebelahnya, depannya gitu ya. Dalam radius mungkin hanya beberapa meter saja. Nah, itu karena dia menganut konsep tersebut gitu ya. Di mana pada saat kalau dia menjauh ada kemungkinan gitu ya. Demand itu terpecah gitu ya. Tapi pada saat dia kemudian mengumpul, demand itu kemudian akan mengumpul semua ke sana gitu ya. Sehingga meskipun gitu ya, meskipun kemudian memang berikutnya kan akhirnya ada pilihan, tetapi kan peluang untuk meraih demand itu kan peluangnya adalah peluang dari 100% gitu ya. Sedangkan kalau terpisah itu peluangnya hanya mungkin sekian persen dari 50%. Nah, ini yang kemudian kenapa ada shopping mall, kemudian ada misalkan minimarket itu kemudian seperti saudara kembar gitu yang ngintil terus gitu ya. Itu karena memanfaatkan konsep tersebut. Nah, pada saat seperti shopping mall di sini kemudian ya bisa jadi kan beberapa retailer tersebut kan nggak bisa kemudian membuka apa semacam stasiun bongkar muat barang itu sendiri-sendiri kan tidak. Di shopping mall itu kemudian biasanya ya untuk layanan bongkar muat itu hanya ditempatkan pada satu area tertentu saja gitu ya. Sehingga kalau di sini gitu ya, kalau misalkan retail di shopping mall tersebut mengorder gitu ya, kemudian order itu dikirim ya, kemudian titik lokasinya adalah ya tempat bongkar muatnya tersebut gitu ya, yang ada di shopping mall.
itu sebagai titik ataupun lokasi konsumennya. Bukan kemudian lokasi si retail ini di dalam shopping mall, misalkan di lantai 5, di lantai ini tidak gitu. Nah, kemudian jika kita gitu ya memodelkan pabrik yang menjual ke retailer atau wholesaler gitu ya, customer di sini kan dapat berupa gudang dari retailer ataupun wholesalernya. Ya kalau misalkan kalau retail modern kan gudangnya menyatu gitu ya dengan retailnya. Tapi bisa jadi mungkin ada beberapa kondisi gitu ya, di beberapa produk ada yang kemudian toko ya toko saja gitu ya, gudangnya ada di tempat lain. Pada saat misalkan contoh misalkan untuk yang beberapa bahan bangunan, toko-toko bangunan itu yang besar, itu yang di sana adalah yang dipajang dan hanya terbatas saja jumlahnya. Tapi pada saat misalkan konsumen itu butuh pembelian besar, kalau misalkan bukan bangun rumah gitu, tapi bangun bukan hanya satu rumah, tapi bangunnya 10 atau bahkan 100 unit rumah, gitu ya, dia baru kemudian ambilkan dari gudang. Nah, ini yaitu tadi juga tergantung konsumennya siapa gitu. Kalau konsumennya hanya individu, mungkin ya titik lokasi konsumen tersebut adalah di toko retailnya gitu ya. Tetapi kalau belinya itu wholesaler, kemungkinan nanti akan diambilkan dari gudang wholesalernya. Kemudian berikutnya, jika pabrik gitu ya, suatu pabrik mengirim ke pabrik lain, ya konsumennya adalah lokasi dari pabrik yang dikirim itu gitu ya, pabrik tujuannya. Kemudian berikutnya jika di sini gitu ya ada sebuah kalau kita melihat sebuah rantai pasok dari suatu perusahaan gitu ya, lengkap gitu rantai pasok mulai dari pabrik sampai ke retailnya, dan ini sudah siap gitu, sudah ada dan tetap dan tidak berubah gitu ya, dari sekumpulan warehouse gitu ya, dan titik-titik konsumennya sudah jelas, ya tinggal berarti apa, titik konsumennya ya mulai dari lokasi gudang warehouse-nya dan juga titik konsumennya. Ini sudah pasti. Kecuali kalau kemudian ada tiap periode gitu, bisa jadi misalkan ada pergeseran gitu ya. Tetapi biasanya untuk kajian di supply chain network design gitu ya, meskipun ada kasus-kasus tertentu yang kemudian dinamis gitu ya, tetapi dinamisnya kan tidak kemudian tiap detik, tiap menit ataupun tiap hari, tiap minggu itu yang namanya demand itu bergeser dengan cepat gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi memang kalau kita melihat misalkan bulan atau bahkan tahun, ya bisa jadi memang sudah ada pergeseran demand. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan gitu ya, dia melayani bangun perumahan, misalkan developer gitu ya. Nah, developer itu kan kalau misalkan membangun rumah, terus kemudian dia ingin dikirim gitu ya, misalkan batanya, terus kemudian tegel, keramik dan lain sebagainya, kan tidak dikirim ke kantor dia kan, tetapi dikirimnya adalah ke lokasi pengembangan atau pembangunan rumah tersebut, perumahan tersebut gitu ya, sehingga ya titik konsumennya atau lokasi konsumennya adalah di tempat dia membangun rumah tersebut gitu ya. Kemudian untuk yang melayani ekspor tetapi tidak bertanggung jawab sampai keluar gitu ya, pengiriman ke luar negerinya, berarti titik lokasi konsumennya itu bisa berada di pelabuhan gitu ya, ataupun kalau misalkan pengirimannya lewat udara berarti di bandara. Seperti itu gitu ya, titik lokasi konsumennya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan adalah pada saat kita merencanakan jaringan rantai pasok itu konsumen itu bisa berbeda-beda tergantung gitu ya, bisnisnya apa, dia melayani apa, produknya apa gitu ya, dan jaringan yang ada saat ini seperti apa. Itu nanti akan kemudian mempengaruhi pemilihan lokasi dari konsumennya. Oke.
Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tentunya pada saat seperti tadi, gitu ya, yang sudah saya ilustrasikan di awal, misalkan ada sebuah sebaran titik demand, kemudian perusahaan ingin membangun fasilitas baru, gitu ya. Contohnya misalkan di sini warehouse, gitu ya, yang harapannya adalah untuk meminimasi, gitu ya, total widget distance, itu dari fasilitas yang baru ke konsumen, dengan diasumsikan, gitu ya, bahwasannya setiap fasilitas yang dibuka itu nanti bisa melayani 100% demand yang ada. Nah, ini kemudian tantangannya adalah kalau perusahaan itu ingin membuka sejumlah P number of facility, terus P number-nya ini ditempatkan di mana? Kalau misalkan kemudian dari contoh, kalau misalkan dia punya 5 gitu ya, 5 lokasi potensial, kemudian dia akan atau ingin membuka 2, gitu ya. Berarti ini kan 2 ini bisa kombinasi dari beberapa, gitu ya, dari kelimanya, gitu kan. Nah, ini terus kemudian bagaimana memilihnya. Tapi sebelum ke sana tentunya saya yakin kalian masih ingat yang namanya ini, gitu ya, kombinasi dan permutasi. Nah, sekarang kalau bisa saya tanya, gitu ya, sebelum saya jelaskan, apa bedanya kombinasi dan permutasi? Silakan, siapa yang coba jawab? Atau kalau perlu, kalau tidak bisa menjelaskan, berikan contoh juga nggak masalah. Atau penjelasan secara deskriptif juga tidak masalah. Silakan. Ada yang coba jawab? Mungkin saya coba jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau dari seingat saya, kalau kombinasi itu susunannya tidak memperhatikan urutan. Sedangkan kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan, Pak. Nah, bisa diberikan contoh? Kalau contoh dari soal yang saya ingat ya, Pak, kalau permutasi itu contohnya contohnya misalkan ada sekeluarga mau makan bareng, ada ayah, ibu, dan 2 anak misalkan. Dan mejanya itu bentuknya mungkin lingkaran. Nah, itu urutannya seperti apa? Saya nggak lupa sih, Pak. Kalau seingat saya kayak gitu. Atau mungkin di suatu organisasi. Itu apa? Untuk contoh kasus yang apa? Permutasi itu atau yang permutasi, Pak. Oh, permutasi. Oke. Kalau kombinasi? Kalau kombinasi berarti yang tidak memperhatikan urutan. Kalau untuk kasus yang sama bisa nggak? Bisa sih, Pak, kalau misalkan nggak diperhatiin urutannya. Ya, oke. Ya benar. Memang permutasi itu memperhatikan urutan, gitu ya. Kalau kombinasi tidak. Sekarang saya tanya begini saja. Untuk contoh kasus tadi, gitu ya. Misalkan ini di awal kan sudah saya jelaskan. Kalau misalkan gitu ya, ini kan untuk mencari P facility, gitu. Potensialnya ada 5. Perusahaan ingin milih 2. Ini termasuk permutasi atau kombinasi? Kombinasi, bukan Pak? Kombinasi, Pak. Kombinasi, oke. Ya, ini memang termasuk kombinasi, gitu ya. Tetapi pada saat kemudian nanti kita bicara ini, memang untuk di jaringan rantai pasok itu kasusnya lebih ke arah kasus kombinasi. Tapi pada saat kita kemudian ke level operasional, misalkan seperti VRP, gitu, yang memperhatikan urutan rute, itu nanti sudah menjadi kasus-kasus permutasi, gitu ya. Seperti itu gambarannya. Dan memang apakah ada gitu kasus di SCND ini yang kemudian juga mengintegrasikan antara pemilihan lokasi dan juga sekaligus penentuan rute? Ada. Gitu ya. Sekarang sudah banyak gitu penelitian yang kemudian mengintegrasikan bukan hanya sekedar memilih lokasi fasilitas baru, tetapi sekalian mempertimbangkan pada saat sudah dibuka, kemudian dia harus melayani sekian banyak titik konsumen, gitu ya,
dia harus juga sekaligus memikirkan rencana untuk apa? Urutan rute pengiriman di tiap titik demand yang ada, gitu ya. Misalkan kalau hari misalkan kalau hari ini gitu ya, dari 100 titik demand ada muncul 5 gitu ya, muncul misalkan 50 titik gitu ya melakukan order lah, terus bagaimana rutenya, terus besoknya lagi dan seterusnya gitu kan ya. Tetapi kan tidak bisa kemudian karena munculnya berbeda-beda kemudian titik lokasinya kemudian digeser-geser, tidak ya. Nah, makanya kemudian untuk pemodelannya bisa kemudian diasumsikan misalkan bukan tiap hari tetapi tiap minggu gitu ya, ataupun tiap bulan gitu ya, kemunculan atau besar demand tiap titik itu sekian, sehingga kemudian bisa kemudian nanti juga ditentukan rute untuk rute mingguan atau bulanannya seperti itu. Tapi kalau lebih misalkan ingin diperhatikan lebih rinci lagi ya memang tidak bisa. Kemudian kalau misalkan kita berpikir rute kan harusnya misalkan harian gitu. Masa tiap hari nanti lokasinya bergeser gitu ya. Itu kan ironis gitu. Tidak. Sehingga memang kemudian ada sebuah kompromi pada saat mengintegrasikan dua perencanaan. Yang satu kan perencanaan level strategis, yang satu adalah perencanaan operasional gitu ya. Nggak bisa kemudian satu dipaksa ke yang operasional, satu yang operasional dipaksa ke strategis. Berarti biasanya di tengah-tengah gitu ya. Ya di level taktikal. Nah, contohnya misalkan seperti itu. Oke, berarti sudah paham ya terkait dengan ini permutasi dan kombinasi. Ya, hitungannya ya seperti ini gitu ya. Nah, kenapa ini perlu kemudian diulas di awal? Ini untuk menggambarkan gitu ya. Pada saat contoh misalkan ada 25 lokasi potensial gitu ya. Kemudian hanya dipilih 2, itu ada total kombinasi 300. Maksudnya apa? Pada saat gitu ya. Kalau misalkan gitu kita secara manual gitu ya. Dari 25 kemudian kita harus membuat gitu ya, memilih misalkan kita kombinasikan ada 1 sampai 25. Berarti kalau kita pilih 1, 2, total cost-nya berapa? Kalau kita pilih 2, 3, total cost-nya berapa? Kalau 3, 4, total cost-nya berapa? Kan seperti itu kan logika ininya. Masing-masing itu kita pilih, kemudian kita pilih 2, terus kemudian kita hitung total cost-nya, kemudian dari sekian banyak kombinasi kita bandingkan total cost yang paling minimal berapa. Kalaupun kita serahkan kepada komputer, gitu ya, itu kan juga butuh waktu. Apalagi kalau kemudian misalkan number pick-nya ini dari 2, gitu ya, jadi 3, jadi 4, jadi total kombinasinya semakin banyak. Pada saat semakin banyak tentunya, gitu ya, waktu proses itu kan juga semakin tinggi. Gitu ya. Nah, ini kan semakin banyak, ini kan apa ya, naiknya gitu ya. Total kombinasi itu adalah kalau kita bisa petakan dalam grafik gitu ya. Ini kan cenderung lebih ke arah eksponensial gitu ya. Mungkin eksponensialnya tidak begitu tajam gitu ya dibandingkan kalau misalkan grafik eksponensial dari permutasi gitu ya. Kalau permutasi lebih ini lagi gitu ya, eksponensialnya lebih tajam kenaikannya. Nah, ini pun nanti menjadi pertimbangan pada saat semakin kompleks suatu problem, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, semakin kompleks suatu problem gitu ya, bukan hanya sekedar ini saja gitu ya, dari sekian potensial dipilih ini, tetapi tambahan lagi misalkan tambah constraint gitu ya, tambah variabel keputusan lain yang dipertimbangkan, misalkan mempertimbangkan inventory, mempertimbangkan misalkan back order, terus loss sale dan lain sebagainya. Semakin banyak itu juga kemudian waktu proses yang digunakan untuk mencari keputusan optimal itu juga semakin naik secara signifikan, sehingga dalam untuk menanggulangi gitu ya kenyataan ini, makanya kemudian kita tidak hanya mengacu pada saat penyelesaian suatu masalah gitu ya yang dihadapi, kemudian harus semuanya diselesaikan dengan analitik gitu ya. Contoh analitik ya seperti tadi, kalau
linear programming kan pakai simplex, kalau integer itu pakai branch and bound. Tidak selalu kemudian harus itu, karena waktu yang diperlukan kalau kita menggunakan metode tersebut itu cukup lama, sehingga bisa kemudian dikembangkan yaitu tadi heuristik dan meta heuristik gitu ya. Nah, ini juga sebagai gambaran di mana semakin kompleks suatu jaringan rantai pasok gitu ya. Ini kan kalau kita hanya melihat misalkan gudang sama konsumen gitu ya. Bagaimana kalau misalkan gitu konsumen ini sebelum konsumen ini dikirim dari toko itu dikirim dari misalkan distributor area, kemudian distributor area dikirim dari distributor nasional gitu ya, kemudian dikirim dari pabrik dari supplier itu ada beberapa tingkatan. Dan misalkan kalau pabrik perusahaan ini ingin mendesain gitu ya, misalkan mendesain jaringan rantai pasok, dia ingin investasi di suatu negara gitu ya, kan dia harus coba mendesain misalkan lokasi pabriknya di mana gitu ya. Terus kemudian pabrik lokasinya di mana kan harus menyesuaikan titik sebaran supplier. Terus kemudian setelah nanti berjalan dia harus juga menentukan gudang distributornya gitu ya. Terus kemudian menentukan misalkan distributor nasional ataupun regional, kemudian nasional, kemudian regional, terus kemudian retailnya. Memang tidak harus kemudian pabrik itu memiliki semua. Bisa jadi memang menggandeng pihak lain, tetapi dia kan harus punya gitu kan ya, istilahnya master plan dari desain dia gitu, sehingga dia juga bisa menentukan nanti pada saat saya punya jaringan seperti ini yang pas itu saya gandeng pihak mana. Misalkan distributor gitu ya, untuk distributor satu negara, kira-kira yang pas saya gandeng pihak mana gitu kan, yang ada yang mereka punya gitu ya fasilitas. Misalkan kalau pabriknya misalkan dibuka, contoh misalkan di Semarang gitu ya, terus untuk melayani seluruh Indonesia, terus gudang distributornya misalkan yang optimal itu ditaruh di Surabaya, berarti dia kan harus bisa menentukan, yang pas itu kalau saya buka gudang di Surabaya harus bermitra dengan siapa gitu kan. Kan berbeda, bisa jadi nanti berbeda mitranya kalau misalkan dia buka di misalkan ketemunya gudang distributornya misalkan di Tangerang, misalnya seperti itu, kan akan berbeda. Begitupun juga belum lagi kemudian dia merencanakan yang jaringan berikutnya gitu ya, distributor tiap area, misalkan tiap provinsi gitu lah. Nanti dia harus partner dengan siapa, belum lagi nanti retail dan seterusnya. Nah, ini kan kemudian sangat kompleks gitu. Kemudian menjadi sangat kompleks. Nah, ini kemudian kalau misalkan dia harus menentukan titik dari sekian banyak potential location, baik itu pabriknya, distributornya gitu ya, baik distributor yang nasional, regional, terus sampai ke retailnya. Nah, ini kan pemilihan dari sekian banyak potential location kan jadi sangat kompleks gitu ya. Lah ini dan pastinya gitu ya, pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menentukan desain jaringan yang optimal gitu ya. Seperti itu gambarannya. Nah, sehingga berikutnya untuk mengatasi tadi gitu ya, ini kan ada kasus gitu ya, contoh misalkan seperti ini, tapi nanti kita akan ke contoh itu lebih sederhana lagi gitu ya. Kalau ini kan masih banyak ya titiknya. Ini kan yang hijau-hijau ini titik demanya, dan ini yang merah-merah ini segitiga ini adalah potential location-nya, potential facility location-nya gitu ya. Nah, ini kan masih banyak. Nah, nanti untuk contoh kasus mungkin kita menggunakan yang lebih sedikit gitu ya jumlahnya. Nah, sehingga kalau kita hanya batasi saja dulu gitu ya, dari supply ke demand berarti hanya 2 eselon saja gitu ya, dua pihak saja, 2 pihak ini kita anggapnya kalau di SCNB itu kan eselon gitu ya, 2 eselon. Nanti kalau 3 eselon ya berarti, kalau 2 eselon itu berarti kan ada 2 pihak gitu. Nah,
pada saat kita menggambarkan dua pihak di sini dan kemudian misal di sini adalah objektifnya dari problem ini adalah untuk meminimasi average weighted distance gitu ya. Dari misalkan gudang ke toko. Nah, ini sama dengan meminimasi total weighted distance. Nah, coba setelah kita ketahui tujuannya, coba kita kemudian tentukan ini gitu ya. Mendefinisikan elemen-elemen data kuncinya gitu. Pertama, misalkan kita tentukan di sini untuk indeks atau set dari konsumen itu kita wakili dengan indeks J. Nah, sehingga kalau misalkan ada demand di titik atau di konsumen J, maka kita bisa lambangkan dengan DJ. Demand-nya adalah D. Gitu ya. DJ berarti apa? Demand untuk konsumen atau dari konsumen J. Ini dari titik demand. Kemudian sekarang kita ke titik supply-nya. Gitu ya. Supply-nya adalah dari potential facility ada misalkan sejumlah I. Gitu ya. Ada sejumlah I. Nah, sehingga kalau kita ukur gitu ya, dengan menggunakan jarak, berarti kita bisa ukur jarak dari I ke J itu yang merepresentasikan jarak dari fasilitas I ke konsumen J. Nah, berarti di sini nanti distance ini karena sudah diukur, berarti ini kan bukan variabel keputusan pastinya. Gitu ya. DJ juga kalau kita asumsikan adalah deterministik. Deterministik itu kan semua data sudah diketahui di awal, gitu ya. Deterministik. Maka DJ ini pun, gitu ya, itu juga bukan variabel keputusan, tetapi hanya parameter. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita tentukan, gitu ya. Kita tentukan juga di sini ada constraint, gitu ya. Constraint-nya di sini, gitu ya, karena ada gudang, ada toko, berarti sebisa mungkin demand dari semua toko itu sebaiknya apa? Bisa dipenuhi, gitu ya. Dari mana? Dari sejumlah fasilitas yang sudah ditentukan perusahaan, misalkan sejumlah P, gitu ya. P nanti ya kita bisa set, gitu ya, misalkan berapa, gitu ya. Kalau misal ini biasanya ya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau dia membuka fasilitas baru, kalau misalkan tahap awal 1, ya berarti P-nya 1. Kalau tahap awal langsung buka 2, ya P-nya adalah 2. Seperti itu. Dan P ini seperti yang saya kalau kaitkan lagi dengan yang pada saat di kuliah pertama saya, yaitu terkait dengan pengantar teori lokasi, gitu ya. Ini kan juga biasanya digunakan gitu ya untuk kasus-kasus yang maksimal covering problem gitu ya, kemudian P median, P center gitu ya. Tapi untuk kasus di supply chain network design itu lebih banyak memang nanti lebih ke arah yang kasus-kasus maksimal covering problem. Nah, kemudian setelah kita ketahui constraint-nya, kemudian coba kita definisikan dua variabel keputusan, gitu ya. Sebenarnya ini hanya contoh, gitu ya. Tergantung nanti cara pandangnya seperti apa, itu bisa kemudian di pemodelannya juga bisa berbeda, gitu ya. Nah, ini adalah misalkan di sini kita menggunakan atau memilih lokasi yang mana, gitu ya nantinya. Lah, misalkan ada I potential location itu dari sejumlah I, itu nanti yang dibuka kalau itu ada 5 yang dibuka nomor 1, 2, 3, 4 atau 5, atau kalau misalkan P-nya 2 yang dibuka itu 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau berapa dan berapa gitu kan. Nah, sehingga kalau kita definisikan di sini yaitu untuk variabel keputusan yang pertama adalah variabel XI. Itu adalah variabel yang menandakan gitu ya kalau bernilai 0 jika dia dipilih gitu ya. Kalau XI berarti kalau misalkan ada potential location 5 berarti X1 gitu ya sampai X5 gitu ya. Kalau nilainya 1 berarti I tersebut itu dipilih sebagai fasilitas yang akan dibuka. Tapi kalau nilainya 0
maka dia dipilih untuk tidak dibuka ataupun tidak dioperasikan. Nah, berikutnya pada saat kita sudah tentukan pertama adalah variabel keputusan buka atau tidak dibukanya fasilitas tersebut, tentunya dari fasilitas itu kan mengirim produk atau barang ke toko. Nah, ini juga perlu ditentukan kan berapa yang dikirim, gitu kan. Nah, cuman di sini pendekatannya adalah bukan berapa yang dikirim, tetapi lebih ke arah, gitu ya, dikirim dari mana, gitu ya. Contoh misalkan X1, gitu ya, terus kemudian X1, kemudian ada ke apa? Ke toko J, gitu ya, toko J1, gitu ya. Nah, ini X1 melayani J1 enggak? Atau jangan-jangan J1 ini dilayani dari X2 atau X3 dan seterusnya. Nah, ini juga perlu ditentukan kan. Satu titik demand tersebut atau toko tersebut, toko J, gitu ya, itu dilayani dari mana? Nah, ini perlu ditentukan juga. Jangan sampai kemudian semua melayani, terus kemudian apa? Terjadi oversupply gitu kan, padahal demandnya hanya misalkan 100 dikirim 500 lah, kan nggak benar. Harus kemudian dipilah kan dan dipilih gitu ya, dipasok dari mana. Nah, pada saat kemudian dipilih misalkan gitu ya, dipasok dari gudang I gitu ya, gudang I untuk dipasok ke market atau toko J gitu ya. Itu kalau bernilai 1 berarti toko J itu dipasok dari gudang I. Gitu. Tapi kalau bernilai 0 berarti toko J tidak dipasok dari gudang I. Nah, di mana I dan J itu kan diperlambangkan atau menjelaskan banyaknya gudang dan toko gitu ya. Kalau I itu kan toko, kemudian J itu I itu adalah gudang, J itu adalah toko. Nah, sehingga kemudian bisa kita formulasikan seperti ini gitu ya. Nah, tentunya kan kita ingin meminimasi di sini adalah tadi total weighted distance gitu ya, dari gudang ke konsumen, yaitu konsumennya kan adalah toko. Di sini distance I ke J dikalikan demand gitu ya. Karena kan weighted distance gitu ya, berarti nanti kan harapannya berarti apa yang demandnya tinggi itu kan lokasi gudang itu akan mendekati gitu ya ke arah demand yang tinggi. Kemudian ada beberapa constraint gitu. Yang pertama adalah gitu ya, setiap konsumen harus dilayani penuh. Ini ada fully, berarti dilayani secara penuh hanya dari satu gudang. Dia tidak bisa dipasok dari gudang-gudang yang lain. Itu adalah yang concern yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ya tentunya ada batasan apa? Yang dibuka nanti tidak boleh melebihi P gitu ya. Atau kemudian kalau ini sama dengan, bukan tidak melebihi tapi harus sama dengan P. Gitu. Soalnya ini kenapa harus sama dengan? Kalau lebih kecil sama dengan gitu ya, karena ini nilainya minimize, pasti ini dia akan milih apa? 0, tidak dilayani gitu ya. Nah, ini sehingga di sini tandanya sama dengan. Kemudian concern yang berikutnya adalah gitu ya, kita tidak dapat mengirim dari gudang ke konsumen kecuali apa? Gudangnya dibuka. Ya, jelas kan nggak mungkin tiba-tiba goib gitu ya, gudangnya nggak dibuka kemudian dari lokasi tersebut ngirim barang. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, itu digambarkan ini gitu ya. Berarti kalau misalkan gitu ya X ini dibuka, bisa jadi apa? Di XI misalkan X1 dibuka gitu ya. Kalau di toko 1 gitu ya, bisa dilayani dan bisa tidak. Kalau tidak dilayani berarti kemungkinan dilayani dari gudang yang lain gitu ya. Sehingga ini kan Y ini lebih kecil sama dengan XI gitu ya. Kalau XI-nya 0 pasti ini 0 karena kan harus lebih kecil. Ya, bisa dipahami ya. Kalau ini 1 belum tentu melayani yang toko 1, bisa jadi dia melayani toko 2, toko 3 atau toko 4 gitu ya. Dan seterusnya
Gitu. Tetapi kalau ini tidak dibuka, ya pasti nggak melayani kemana-mana. Karena kalau ini 0, ya ini pasti 0. Nah, berikutnya YIJ ini adalah biner, gitu ya, yaitu tadi melayani atau tidak. Gitu ya. Berarti gudang I itu melayani atau tidak toko J. Itu adalah digambarkan dengan YIJ. Kemudian XI itu adalah, yaitu tadi gudang itu dibuka atau tidak dibuka. Nah, kemudian dari formulasi ini kita kemudian bisa selesaikan dengan menggunakan, baik itu menggunakan Excel solver ataupun menggunakan Cplex. Oke, sekarang coba kita lari ke Excel. Ya. Ini saya ambilkan contoh dari buku acuannya, gitu ya, bukunya Watson. Ini kasusnya adalah kalau misalkan di sini ada, ini berapa ya, 9, ada 9 kota, gitu ya, dan masing-masing ada demannya. Kemudian juga di sini ada masing-masing kota tersebut juga merupakan potential location untuk dibuka gudang, gitu ya. Berarti ini sama kan ini kotanya, Chicago, Atlanta dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan gitu ya P-nya dibatasi, kalau P-nya 9 gitu ya, ya ini pasti dibuka semua gitu ya. Tetapi kalau pada saat kemudian kita batasi misalkan 2 gitu ya atau 3 gitu ya. Lah terus kemudian yang dipilih yang mana? Nah, itu kemudian ya ini tadi dengan asumsi tadi satu toko itu bisa dilayani atau hanya bisa dilayani secara penuh gitu ya dari satu gudang. Berarti bukan dalam artian kemudian satu gudang itu hanya melayani satu toko. Ini berbeda ya, bahasa yang berbeda. Di sini adalah satu toko hanya bisa dilayani dari satu gudang secara penuh. Kalau misalkan ada demandnya 100, ya dia hanya dipasok dari satu gudang. Tapi bukan dalam artian kemudian gudang tersebut tidak bisa memasok ke toko yang lain kan. Yang penting kan toko tersebut hanya, contoh misalkan begini, toko 1, toko A itu adalah demand 100, toko B demandnya 200. Nah, terus kemudian gudang yang ingin dibuka ini kapasitasnya 300, gudang 1. Berarti sebenarnya kan dia bisa masuk secara penuh ke toko A dan toko B kan, karena jumlahnya kan sama dengan kapasitas dia, gitu ya. Tetapi tidak bisa kemudian toko A itu hanya dipasok dari gudang 1 itu 50, 50-nya dipasok dari gudang yang lain. Enggak. Karena kita ada yaitu tadi batasan saya coba screen aja. Batasan yang terkait dengan ini gitu ya. Batasan yang kedua ini kalau di sini berarti batasan pertama gitu ya. Karena ada batasan ini sehingga tidak memungkinkan kemudian satu toko itu dipasok dari beberapa gudang. Oke, kemudian coba kita selesaikan gitu ya. Nah, kemudian ini contoh gitu ya. Contohnya adalah jumlah demandnya sekian gitu ya untuk tiap-tiap toko gitu ya. Terus kemudian ya seperti biasa ini adalah variabel keputusannya XI tadi kita set 0 semua. Nah, kemudian ini total fasilitas yang dibuka, diizinkan untuk dibuka misalkan kita set 3. Kemudian informasi yang lain ini adalah variabel keputusan gitu ya. Kita set 0 semua juga. Ya. Sehingga ini adalah jumlahnya gitu ya. Jumlah berarti di sini adalah jumlah demandnya gitu ya. Bukan jumlah. Ya, ini nanti adalah jumlah pasokan gitu ya. Nah, ini dari B28 sampai B36 gitu ya totalnya.
maksudnya jumlah yang masuk gitu ya. Jumlah yang masuk itu berapa gudang. Tetapi kan harusnya kalau demand hanya diperbolehkan dimasuk dari satu gudang, tapi satu gudang bisa masuk ke beberapa toko gitu ya. Ini juga akan untuk ngecek gitu ya. Kalau ini lebih dari satu berarti ada model yang nggak benar gitu ya. Pada saat kita memodelkan di sini di solver. Kemudian ini adalah jarak. Gitu ya, jarak dari masing-masing kota, tapi ini kan kalau kota yang sama berarti jaraknya dianggap 0 gitu ya. Kemudian saya yakin ini tadi sudah ada yang ini ya ikut yang RP kelas B kan ya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan juga sekilas terkait dengan penggunaan solver. Nah, berikutnya adalah coba kita setelah kita definisikan seperti ini semua gitu ya. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah objektifnya gitu ya. Objektifnya ini apa gitu ya? Ya tadi yang demand gitu ya. Dikalikan distance dikalikan dengan YIJ gitu ya. Makanya di sini kan B15 gitu ya. B15 ini kan demand. Kemudian sum product ini adalah jarak dikalikan variabel keputusan Y ini. Coba kita lihat ini kan B28 sampai B28 sampai B36 gitu ya ke sini dikalikan dengan B41 B49 ini. Berarti kan sebenarnya kalau sum product itu kan seperti ini kan. Ini dikali ini ditambah ini kali ini ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk masing-masing kota. Sebenarnya kita juga bisa sederhanakan gitu ya. Untuk total semua itu sum product dari semua ini, kemudian dikali sum product dari semua ini dan juga semua ini gitu ya. Berarti semua nilai XIJ ini dikalikan dengan masing-masing dari setiap gitu ya, setiap YIJ dikalikan dengan setiap distance yang ada di sini. Itu bisa juga. Tapi ini maksud dari soal ini adalah untuk merinci per kota gitu ya. Untuk ininya objective function-nya. Ini dirinci per kota, kemudian di total gitu ya. Di total. Sehingga ini adalah total distance kali demand-nya. Itu adalah di sinilah. Ini adalah yang tadi objective function-nya gitu ya. Kalau ini adalah average-nya, berarti nanti kalau dibagi gitu ya. Dibagi dengan dibagi dengan demand-nya gitu ya. Oke, sekarang setelah kita rumuskan di sini objective function, kemudian ini adalah variabel keputusan, ini juga variabel keputusan, kemudian ini adalah data jarak. Nah, berikutnya kita selesaikan dengan menggunakan solver. Kita klik. Nah, ini juga merumuskannya juga constraint-nya dibuat satu-satu gitu ya. Sebenarnya ini bisa lebih disederhanakan, tapi ini dibuat satu-satu karena hanya untuk memperjelas, menguraikan pemahaman gitu ya, biar lebih jelas kita rincikan per bagian atau per kota gitu ya. Nah, pertama adalah set objektif. Di sini adalah B11 gitu ya. Ini kan B11 di sini. Berarti karena ini sudah ada isinya, kalau misalkan belum ya tinggal diklik di sini terus disorot diklik di sel sini gitu ya. Atau misalkan kalau enggak pakai klik ini juga bisa kita set di sini. Sorry, ini harusnya kosong. Misalkan kosong gitu ya. Kita set di sini, klik. Nah, ini sudah. Atau langsung juga misalkan ini kosong, kita klik di sini juga sama saja gitu ya. Nah, kemudian set objektifnya adalah untuk maksimasi atau minimasi. Kita klik minimasi karena kita ingin meminimalkan tadi total distance kali demand tadi. Kemudian untuk changing variable cell itu adalah variabel keputusan gitu ya. Mana yang nanti nilainya berubah gitu kan ya. Kan yang berubah, maksudnya berubah itu adalah berubah terus sampai kemudian dia berhenti pada saat mencapai titik optimal gitu ya. Di sini adalah pertama adalah XI gitu ya. X itu kan ini kan C15 sampai C23 ini.
C1523. Kemudian berikutnya adalah YIJ. YIJ itu adalah mulai dari mana? Ini kan B28 sampai kemudian ke J gitu ya, J36 di sini kan. Nah, itu di sini. Berikutnya setelah objective function, kemudian variabel keputusan, berikutnya adalah constraint gitu ya. Constraint ini ya mengacu ke ini gitu ya. Nah, mengacu ke ini. Tadi kan sudah ini objektifnya gitu ya. Terus kemudian variabel keputusannya YIJ ini dan juga XIJ, kemudian sekarang constraint-nya gitu ya. Nah, constraint di sini masing-masing, kalau ini kan artinya adalah setiap J, berarti setiap toko gitu ya. Berarti kan ini kan kalau dijabarkan gitu ya. Kalau dijabarkan, kalau misalkan J-nya ini 5 gitu ya. Kalau I-nya 3 gitu ya, berarti kan ini Y pertama adalah untuk setiap J. Berarti pada saat untuk J1 berarti di sini kan I untuk 1 sampai 3 karena I-nya 3 gitu ya. Nah, tapi untuk J1, nah nanti itu satu constraint sendiri. Nah, nanti untuk J2 satu constraint sendiri yang bentuknya ya seperti ini. Nah, nanti untuk J3 juga sama seperti ini, J4 seperti ini dan seterusnya gitu ya. Sehingga tapi biasanya di penulisan formulasi itu kemudian disingkat untuk setiap J, di mana setiap J ini elemen dari J besar gitu. J besar itu kan kumpulan dari himpunan J kecil gitu. Oke, ya contoh di sini pertama yang mudah dulu ya, yang sama dengan 1 gitu ya, ini. Ya, tadi kan yang sama dengan 1 gitu ya. Apa tadi sigma YIJ gitu ya. Sigma YI, oh ya, gini saja ya tadi. Ya. Sigma YIJ sama dengan 1 gitu ya. Makanya di sini selnya adalah B37 sampai J37 sama dengan 1. Coba kita cek B37 gitu ya. B37 yang di sini gitu ya. Sampai ke J37 sama dengan 1 gitu. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Ini kan harus 1 gitu ya. Hanya dipasok dari demand ini Chicago, dan ini kan yang demand, ini yang supply gitu ya. Berarti ini yang toko, kemudian yang baris ya, itu toko, yang kolom ini adalah supply atau gudangnya. Berarti kalau hanya boleh dipasok secara full 100% dari satu gudang, berarti ini kan harus kalau dijumlah sama dengan 1 gitu ya. Gampangannya yang constraint yang pertama gitu. Nah, kemudian ini juga sama yang yang ini ya, yang sama dengan 1, hanya 1 constraint ini saja. Kemudian yang berikutnya constraint yang lain yang gampang dulu ya, yang binary yang buka atau tidak dibuka gitu ya. Ini C15, C23 ini adalah apa? Ini kan X berarti gudangnya gitu ya. Berarti gudang ini ya. Gudang ini dari semua ini gitu ya. Dari sekian banyak ini sama dengan binary gitu. Berarti bisa 0, bisa 1 gitu ya. Dari C15 sampai C23. Selain itu yang binary adalah yang ini. B28 sampai J36 berarti ini YIJ gitu ya. Ini juga binary, bisa 0, bisa 1. Nah, berikutnya yang ini banyak itu adalah penjabaran dari yang ini. Nah, yang ini gitu ya. Kalau yang ini yang sigma X sama dengan P itu adalah harus lihat Excel-nya. Ini kan ini ada di sini C5 berarti yang ada batasan C5 C25 berarti ini gitu ya. Berarti C24 gitu ya. C24 ini lebih kecil sama dengan C25. Nah, ini adalah tadi
sigma semua ini, berarti sigma yang dibuka ini, itu ya, tidak boleh lebih dari 3. Itu yang ini. Nah, yang lain, ini adalah yang seperti ini, yang 1, 2, dan seterusnya, ini adalah terjemahan dari ini. Nah, yang ini, tapi untuk tiap kotanya, gitu ya. Sehingga coba kita lihat, gitu ya. Untuk yang pertama ini, H28 sampai H36, gitu ya. Di sini untuk yang H, ini ya. H28 sampai H36 itu harus lebih kecil sama dengan dari C15 sampai C23, gitu ya. C15 sampai C23. Maksudnya apa? Yaitu tadi, kalau contoh misalkan gitu ya, ini dibuka, gitu ya. Nah, kalau ini dibuka, gitu ya, C15 ini, Chicago dibuka, gitu ya. Ini kita lihat yang H ini. Berarti dia nanti kalau dibuka pun nantinya kan berarti apa? Dia bisa melayani atau tidak melayani, gitu ya. Untuk ini tiap-tiap apa kota, gitu ya. Sehingga di sini ya untuk tiap kan nantinya bisa begini. Untuk tiap ya, setiap kota di sini, mulai C15 sampai 23, itu nanti kan ada peluang dibuka atau tidak dibuka, gitu ya. Berarti kalau misalkan tidak dibuka, di sini pasti Pittsburgh di sini pasti 0, gitu ya. Tapi kalau dibuka bisa jadi ini tidak dilayani, bisa jadi dilayani, gitu ya, untuk masing-masing kota tersebut. Nah, ini diterjemahkan per apa istilahnya? Per kota yang akan dituju, gitu ya. Nah, diterjemahkan ini masing-masing ini. Tapi semuanya constraint-nya sama, gitu ya. Constraint-nya adalah yang ini, gitu ya. Terkait dengan XI. Nah, itu kan sama dengan ini kan, constraint-nya adalah terkait dengan XI, gitu ya. Untuk YIJ, berarti ini kan untuk setiap J, gitu ya. Itu penjelasannya seperti itu. Sehingga setelah selesai semua ini diterjemahkan dalam constraint, gitu ya. Ini kan untuk masing-masing kota. Kalau H ini kan untuk Pittsburgh, kalau yang I ini untuk yang Charlotte, terus dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah selesai kemudian kita tinggal selesaikan ini. Karena ini menggunakan adalah linear programming, kita menggunakan simplex, gitu ya, untuk penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk ini make unconstrained variable non negatif, ini kalau semua sudah kita definisikan apa non negatif, ini sebenarnya tidak dicentang pun tidak masalah, gitu ya. Berikutnya ya kita tinggal solve. Oh, ada problem ya, ini kan belum dihapus. Oke, sudah, sekarang solve. Ya, nah, muncul kan ini. Oke, berarti yang dibuka itu adalah di gudang Chicago, New York, kemudian Charlotte. Nah, terus kemudian ini contoh misalkan gitu ya, yang Chicago ini melayani mana? Ternyata dia melayani Chicago sendiri, melayani St. Louis, kemudian Detroit, kemudian Cincinnati, dan ya sudah, itu saja kan. Tapi di sini toko Chicago itu hanya satu kan, dilayani hanya dari Chicago saja. Kemudian yang St. Louis juga hanya dilayani satu, tidak ada dilayani oleh gudang lain kan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, satu gudang itu bisa melayani beberapa, tetapi satu toko hanya boleh dilayani dari satu gudang atau dipasok dari satu gudang, sehingga modelnya seperti ini. Kemudian dibuka juga New York. New York ini melayani mana? New York juga, terus Pittsburgh, gitu ya, terus Boston. Nah, terus kemudian yang terakhir, gitu ya, Charlotte, Atlanta, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita jumlah kan harus terlayani, berarti ini benar sudah terlayani semua dan satu-satu, gitu ya. Nah, dilayani satu-satu full, gitu ya. Dan besarnya berapa yang dipasok di sini ya? Langsung 100% sebesar demand-nya, gitu ya. Ya, Chicago ini demand-nya berapa? 2, sekian, berarti Chicago ini akan dipasok juga sejumlah ini dari
gudang Cikegu gitu ya. Saint Louis juga 100%. Di sini berapa? 350.000 ya dipasok dari Cikegu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini total distance kali demandnya berapa lah ini. Ini adalah nilai yang paling minimal. Tapi kalau kita lihat average demand-nya adalah ya ini tinggal dibagi dari total demand itu sekian. Itu penjelasan saya gitu ya terkait dengan penyelesaian tadi yang model pertama dengan menggunakan solver. Gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Selain solver kita juga bisa selesaikan, cuman ini saya jelaskan sekilas saja gitu ya, karena untuk pemahaman ini sebenarnya harus dijelaskan lebih awal. Makanya saya harapkan kalian baca buku tadi yang sudah di-share di grup gitu ya, bukunya Pak Wahyudi, dibaca mulai dari kalau belum menginstall coba kalian bisa download langsung dengan meregistrasi ke IBM Initiative Program gitu ya. Itu memang gratis, kita bisa setelah terregister nanti kita bisa download software Siplek-nya, kemudian kita bisa install. Setelah itu kemudian untuk awalan gitu ya, untuk pengenalan kalian bisa baca buku itu gitu ya. Bisa baca buku itu, kemudian nanti baru bisa kemudian coba gitu ya. Ini kan yang kasus yang diselesaikan dengan solver ini, kalau kemudian ataupun model ini tadi gitu ya. Ini kalau saya selesaikan dengan menggunakan Siplek bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti bisa setelah tentunya kalian baca itu gitu ya. Sebab kalau langsung gitu ya, saya memberikan langsung itu cukup banyak jam yang harus diberikan untuk menjelaskan itu, karena anggap saja gitu ya, kalau misalkan kalian sudah menginstall pun gitu ya, kemudian untuk tiap jendela fungsinya seperti apa, terus kemudian tiap fitur, tiap icon dan lain sebagainya itu kan harus dijelaskan dulu gitu ya. Terus kemudian nanti ada model, ada data, kemudian ada untuk sistemnya gitu ya, untuk menjalankan, terus kemudian ada configuration run-nya dan lain sebagainya. Itu kan harus dijelaskan dulu. Nah, harapan saya dengan baca buku itu sudah terjelaskan semua di sana gitu ya. Tinggal kemudian kalau misal ingin menyelesaikan gitu ya model matematik ini gitu ya dengan menggunakan Siplek itu lebih cepat gitu ya. Belum lagi kan setelah itu nanti harus dijelaskan untuk penjelasan sintak dari parameternya gitu ya, terus kemudian sintak dari variabel keputusan, dan nanti kan tiap tipe data kan masing-masing gitu ya. Ada kalau variabel keputusan nanti ada kalau binary gimana, integer gimana, kalau real gimana dan sebagainya, itu kan ada sintaknya masing-masing. Lah itu kalian pelajari dulu gitu ya dari buku itu, kemudian nanti bisa ini menyelesaikan ini. Nah, sebagai gambaran saja, kalau misalkan itu sudah gitu ya, kalau ini diselesaikan dengan menggunakan Siplek seperti apa gitu ya, saya sekalian coba tampilkan gitu ya. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya Sipleknya ya? Sudah, Kak. Oke, Siplek itu gambarannya seperti ini gitu ya. Di sini ada kumpulan dari proyek kita gitu ya. Kemudian di sini ada jendela untuk mengetahui hasil gitu ya, solusinya berapa, ini objektif fungsinya nilainya berapa. Kemudian di sini ada value, mulai yang awal ini adalah value parameter, kemudian ini adalah value dari decision variable, kemudian di sini adalah jendela untuk kita ngetik modelnya gitu ya. Dan juga kalau misalkan data kita juga bisa ini adalah untuk model data itu jendelanya ini. Kemudian kalau yang bawah ini adalah untuk mengetahui bisa untuk mengetahui solusinya. Kalau misalkan ada konflik gitu ya pada saat jalan, misalkan macet, konfliknya karena apa itu nanti ada di sini gitu ya. Terus kemudian kalau ini lebih ke arah biasanya jalannya pencarian. Nah, kalau ini nilai statistiknya biasanya kalau kita running itu ini bergerak gitu ya untuk mendekati ke
titik optimalnya seperti itu. Nah ini kan ada empat jendela gitu ya, 4 jendela di mana kalian bisa pelajari di buku tersebut gitu ya. Nah berikutnya balik lagi gitu ya. Kalau misalkan gambarannya seperti ini tadi gitu ya, kasus yang sama, kemudian kalau di Siplek seperti apa? Nah di Siplek itu seperti tadi di sini ada project gitu ya. Ini kan chapter 3. Terus kemudian di sini ada run configuration gitu ya. Kita misalkan bisa saja gitu ya, kita membuat banyak model, terus banyak data gitu ya. Ini kan datanya banyak. Terus kemudian ya seperti itu lah. Kemudian untuk run configuration, misalkan satu run configuration ini bisa saya pilih misalkan kombinasi dari model pertama dengan data keberapa gitu, ataupun dengan OPS ini sistem untuk pencarian solusinya gitu ya. Biasanya kalau ini sementara default aja dulu, nggak usah diutak-utik gitu ya, karena tidak perlu juga gitu ya, kecuali kalau misalkan perlu eksperimen gitu ya, perlu eksperimen dan misalkan terkait dengan analisis sensitivitas, ataupun misalkan juga di sini juga ada fasilitas heuristik, tetapi heuristik yang sederhana gitu ya, itu bisa kalian cari di sini. Tapi ini saya juga tidak begitu paham banyak, hanya yang sederhana-sederhana saja yang paham. Tapi yang penting adalah ini biarkan default aja dulu, kemudian mode dan datanya ini yang sebenarnya yang perlu kalian pelajari gitu ya. Dan di Siplek itu selalu ada secara umum gitu ya, itu ada 4 bagian kalau di model. Saya biasanya membaginya 4 gitu ya. Ada yang terkait dengan parameter gitu ya. Ini adalah parameternya. Nah, parameter itu biasanya kalau string ini berarti tipe datanya string gitu ya, berarti karakter gitu kan. Kemudian kalau int ini adalah integer. Kemudian kalau float gitu ya, float ini adalah bilangan real. Itu berarti bisa desimal gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau parameter itu selalu biasanya seperti ini, sama dengan titik 3 gitu ya, titik koma. Lah, titik koma ini sebagai separator gitu ya, dengan baris berikutnya gitu ya. Berikutnya ada, setelah ini adalah parameternya, berarti ini kan nilainya sudah tetap diketahui di awal. Nanti ini juga akan didefinisikan di data gitu ya. Makanya kalau untuk warehouse ini kan nanti didefinisikan ya warehouse, karena string kan bisa kita ketik biasa gitu ya. Cikegul seterusnya, konsumennya juga akan string gitu ya. Terus kemudian untuk demannya gitu ya, ini kan float gitu ya. Float itu sebenarnya bisa bulat, bisa koma-koma juga bisa gitu ya. Kemudian untuk maksimum warehouse-nya P itu adalah tadi integer, ini ditulis 3 gitu ya. Nah, kemudian distance gitu kan. Di sini ada distance, distance-nya adalah float, juga bisa sebenarnya ini bisa koma-koma gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah parameter kemudian ini adalah decision variable-nya. Nah, kalau decision variable penggambarnya berbeda, tidak seperti ini, tetapi selalu ada di depannya adalah var gitu ya. Pendefinisian dari variabel, decision variable gitu ya. Nah, kalau boolean itu adalah binary gitu ya, ya tidak, 0 1. Nah, ini adalah terkait dengan open var. Open var itu yang tadi x ya, xi. Nah, terus kemudian dalam kurung warehouse gitu ya. Nah, warehouse ini kan mengacu ini, data string ini gitu ya, warehouse. Berarti warehouse ini nanti kalau kita ngelihat datanya kan datanya warehouse Chicago, warehouse Atlanta, New York, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah warehouse. Kemudian yang kedua adalah devar-nya, decision variable-nya adalah assign varia. Ini YIJ. Berarti pada saat kita ngomong XI itu selalu indeks di sini yang dalam kurung siku itu selalu hanya 1 kalau I. Kalau IJ berarti di sini ada 2. I ini adalah warehouse, J-nya adalah customer. Kalau nanti IJK, misalkan K itu kendaraan, berarti di sini ada 3 kurung siku gitu ya. Di sini misalkan kendaraan atau vehicle. Seperti itu. Berikutnya ini kan bagian pertama parameter, kedua adalah decision variable, yang ketiga adalah bagian tentunya objective function-nya gitu ya. Minimasi, tadi kan minimasi apa? Total
expected distance gitu ya. Dari mana ini adalah sigma itu adalah sum gitu ya. Di sini ada W in warehouse, berarti W ini mewakili data dari warehouse gitu ya. Ini untuk mempermudah pendefinisian saja gitu ya, biar tidak panjang. Kalau misalkan apakah ini harus ditulis warehouse? Kalau misalkan saya tulis W saja bisa, gitu ya, nggak masalah. Gitu ya. Kepingin singkat-singkat gitu ya, W ini C, nggak masalah. Tapi tetap nanti didefinisikan di sini biasanya adalah W in W besar gitu ya, ataupun C in C besar, itu tidak masalah. Nah, berarti ini kan sigma terhadap W dan juga terhadap C, di mana W ini adalah in warehouse. Warehouse itu di sini kan didefinisikan di datanya, ada 9 kota ini. Berarti ini adalah sama dengan W. Aduh, sudah mulai batuk ini, kehabisan. W ini warehouse gitu ya. Warehouse-nya kan ada 9 kota gitu ya. Berarti ya ini W in 9 kota tersebut gitu ya. Kalau C customer-nya juga 9, berarti C in 9 kota tersebut juga gitu ya. Nah, sum terhadap kedua ini gitu ya. Sum dari gitu ya, sum dari W dan C ini terhadap distance WC. WC ini kan mengacu ini kan, WC. Berarti kalau ada 9 nanti akan bergerak 1 sampai 9, ini juga 1 sampai 9 dikalikan demand C dikalikan assign var terhadap WC. W-nya ini juga nanti akan bergerak itu maksudnya jumlah gitu ya, di jumlah mulai dari 1 sampai 9, C-nya juga 1 sampai 9. Kemudian berikutnya adalah constraint-nya. Yang pertama adalah for all, itu adalah maksudnya setiap gitu ya. Maksudnya for all C in customer itu sama dengan kalau kasusnya ini kan assign. Assign itu berarti Y ya. Sama dengan yang ini. Sebentar. Ini tadi adalah Y sama dengan 1. Berarti kan kasus yang ini ya. Berarti ini untuk setiap J ini kan berarti konsumen gitu ya, konsumen atau tokonya. Berarti di sini penjelasannya untuk setiap J itu adalah for all C gitu ya. In customer berarti ini adalah untuk setiap konsumen. Konsumennya kan ada 9 kota. Berarti nanti berurut juga. Setiap itu kan satu-satu gitu ya. Tapi bukan di jumlah ya. Setiap itu satu-satu, berarti untuk C1 gitu ya, atau di sini kan bukan C1 tapi C Chicago dulu gitu kan ya. Untuk C Chicago itu satu formulasi ini, nanti untuk berikutnya satu C berikutnya adalah Detroit, itu satu lagi gitu ya, tapi ini disingkat biar nggak panjang, kemudian disingkat bisa disingkat menjadi satu persamaan saja gitu. Nah, untuk setiap ini gitu ya, ini ada ini merupakan constraint dari tadi setiap konsumen, demand konsumen harus dipenuhi secara penuh gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah. Makanya di sini sum dari W terhadap assign var ini sama dengan 1 lah. Penulisan sama dengan itu di sini sama dengannya 2 kali gitu ya. Karena apa? Ya memang seperti ini sintaknya gitu ya. Cuman nanti kalau misalkan lah ini lebih kecil sama dengan, itu gabungan dari lebih kecil sama dengan gitu ya. Sehingga kalau sama dengannya 2 ini pasti sama dengan. Nanti kalau lebih besar ya ininya lebih besar sama dengan. Kalau hanya lebih besar saja ya sama dengannya dihapus gitu ya. Atau lebih kecil saja sama dengannya dihapus. Nah, ini yang constraint pertama. Kemudian constraint yang kedua adalah maksimal P itu tadi gitu ya. Ini adalah untuk jumlah W, berarti kan jumlah yang dibuka dibatasi sejumlah maksimum warehouse gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah P-nya 3, berarti maksimal 3. Nah, kemudian yang ini constraint terakhir gitu ya. Kalau gudang itu dibuka gitu ya, dia bisa melayani konsumen 1 atau tidak. Bisa juga melayani konsumen 2 atau tidak gitu ya. Nah, nanti ini kan karena ada pilihan, dia akan mencari, dia optimalnya adalah melayani konsumen yang mana saja gitu kan. Melayani konsumen yang mana saja jika dibuka. Kalau tidak dibuka ya
tidak melayani, gitu ya. Itu adalah yang constraint ini. Nah, setelah didefinisikan, diketikkan formulasi modelnya, kemudian data. Nah, data di sini ada data warehouse tadi 9 kota, konsumen 9 kota, demand-nya ini masing-masing. Lah, penggambarannya seperti ini ya. Ada pemisah koma. Apakah harus koma pemisahnya? Sebenarnya boleh saja spasi. Gitu. Perbedaannya yang lain adalah kalau sintak, ini kurungnya adalah kurung kurawal. Kalau bukan tipe sintak, kita tuliskan kurung siku. Itu sebenarnya ini juga bisa kalau misalkan hanya spasi seperti ini juga sudah cukup gitu ya untuk pemisah. Ada dua pilihan, terserah kalian nyaman pakai yang mana. Nah, kemudian ini distance gitu ya, distance-nya dari tadi kan 11 sampai ke 19 gitu ya. Kemudian gudang 2 mulai 2 ke 1, 2 ke 9 ini adalah jaraknya gitu ya. Nah, ini kan seperti matrik ya, matrik jarak. Tapi penggambarannya ya seperti ini. Apakah kemudian ini harus ini spasinya banyak gitu? Ini tidak pengaruh, spasi berapapun juga gitu ya, selama di sini sudah didefinisikan ada koma ya bebas gitu ya. Ini kan hanya untuk apa ya? Supaya rapi gitu ya. Terlihat lebih rapi, seperti itu saja. Oke, itu untuk data. Berikutnya, nah, setelah model data gitu ya, kemudian coba kita save gitu ya. Setelah kita ini save-nya ya seperti biasa ya, Ctrl S atau di sini kan ada juga save gitu ya. Setelah itu kemudian kita buat konfigurasi gitu ya. Ini kan sebenarnya di run configuration ini ada new run configuration. Nanti kita juga bisa ketikkan namanya apa gitu ya, seperti itulah. Kemudian diisi apa? Diisi model gitu ya, terus kemudian operation standarnya, kemudian data. Nah, setelah ini kemudian langsung kita run. Ya, run itu bisa gini, klik kanan run this, atau kita bisa klik yang ini gitu ya, terserah. Kita coba. Lihat. Nggak kelihatan ya. Ini mungkin hanya karena waktunya sebentar ya, nggak terlihat. Kalau yang proses lama biasanya grafiknya akan terlihat. Nah, di sini ditemukan solusinya sekian gitu ya. Kita lihat solusinya. Nah, seperti ini. Ya, yang dibuka adalah yang kota 1, 3, sama 8. Coba kita bandingkan gitu ya dengan yang hasil tadi Excel. Ini 844757. Kita lihat yang Excel. 844757. Sama kan ya? Terlihat ya? Yang Excel. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat kan? Nah, sama kan? Terus kemudian yang dibuka adalah kota 1, 3, 8. Sama. Hasilnya sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Terus berikutnya ini tinggal bandingkan ini kan YIJ-nya gitu. Nah, ini tinggal dibandingkan ya, harusnya menurut ya harusnya sama sih gitu ya. Kalau ini kan ini maksudnya melayani kota pertama, berarti ini ke 4, 5, 6 gitu ya. Kita ambil yang itu saja. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6 kan, 7, 8, 9, 0 sama, dan seterusnya saya yakin pasti sama. Ya, sehingga ini contoh saja untuk penyelesaian, kalian bisa selesaikan dengan menggunakan ini Excel solver gitu ya, dan juga bisa juga gunakan Ciplex gitu ya. Mungkin untuk kasus sederhana itu kalau saya pribadi sih sekilas kan juga lebih gampang solver gitu ya. Tetapi kalau untuk kasus kompleks gitu ya, misalkan constraint-nya sangat banyak, variabel keputusannya banyak, datanya banyak gitu ya. Mungkin kalau untuk menggunakan solver itu menjadi lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan Ciplex ataupun Lingo gitu ya.
Seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Apakah cukup jelas? Tapi nanti lebih jelas lagi kalau kalian latihan sendiri gitu ya. Dan di apa? Saya sertakan juga enggak ya? Kalau enggak, coba saya sertakan gitu ya terkait dengan file Excel-nya ini gitu ya untuk belajar. Tetapi kalau untuk Excel-nya enggak saya sertakan, coba kalian coba buat sendiri gitu ya. Sebab ya coba nanti kalau menurut saya sih mending coba sendiri gitu ya. Ini kan nanti ini saya rekam, nanti coba rekamannya coba saya share gitu ya. Nanti coba ketik sendiri gitu ya, seperti contoh yang tadi untuk latihan gitu ya. Seperti itu. Oke, apakah cukup jelas? Cukup. Iya, nanti tinggal coba di-review lagi gitu ya, dilihat lagi gitu untuk ininya videonya. Tapi biasanya kan rekaman dari Zoom itu ukuran filenya cukup besar gitu. Coba nanti saya kompres sedikit dulu gitu biar tidak terlalu besar. Tapi biasanya kompres pun paling-paling hanya sampai lebih kurang 50-60% saja. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya ingatkan lagi nanti jangan lupa diisi ini ya, presensi dan yang di OCW. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya mungkin sementara itu saja sih. Yang penting adalah karena nantinya gitu ya, kita lebih banyak menggunakan solver dan juga khususnya Cplex ya. Saya harapkan kalian nanti coba